pemirsa, Anda masih bersama kami dan juga bersama dengan narasumber kita pada malam hari ini, Profesor Dr. Insinyur Rohmin Dahuri. Dok, Prof, kita lanjutkan? Siap. Oke, kita tadi berbicara terputus di soal anggaran. Tetapi sebelum masuk ke anggaran, Profesor belum menjawab tadi. Apa idealnya yang untuk Kalimantan Tengah sendiri? Bagaimana nelayannya, manajemen keuangannya? Profesor belum menjawab. Terus second jobnya seperti apa realnya? Iya, jadi kalau usaha utama sebagai penangkap ikan nelayan itu ya, tadi saya katakan harus teknologi penangkapannya ya. Saya lihat Kalimantan Tengah itu sungguh-sungguh masih sangat minimal memanfaatkan potensi perikanan tangkap. Ya. Itu Kalimantan Tengah itu berada di wilayah pengelolaan perikanan 712 atau Laut Jawa itu, yang potensinya itu sekitar 1,2 juta ton. Sedangkan produksi perikanan tangkap untuk seluruh Kalimantan Tengah tahun lalu itu hanya 88.000 ton atau 6,5% dari potensinya itu ya. Itu setelah saya lihat data kapal ikannya, oh pantas saja kapal ikannya baru 7.500, itu yang tergolong modern kita ya, yang ukurannya itu di atas 30 gross ton, tahu nggak, hanya 20 kapal itu. Dari 7.000, jadi 99% kapal ikan di Kalteng itu dalam bahasa Jawanya ecek-ecek, itu masih tradisional semua gitu ya. Sehingga jadi mempengaruhi kan kepada hasil tangkap. Bagaimana? Sehingga itu sangat mempengaruhi dengan hasil tangkap. Kalau kita melihat seperti di Laut Jawa, kemudian di Sumatera, mereka menggunakan yang kelasnya sudah 300.000 gross ton. Kemudian untuk ya untuk di luar Kalimantan Tengah sendiri. Kemudian untuk mengejar ketertinggalan ini, Prof, seperti apa? Pengadaan kapal kah, regulasi kah, atau SDM-nya kah, atau teknologinya juga harus diperbaiki di sini? Ya tiga variabel tadi yang harus diperbaiki. Pertama adalah permodalan, jadi perbankan ya, baik bank daerah Kalteng maupun bank pusat model Mandiri, BRI terutama ya, itu harus ada kebijakan khusus dari pemerintah mau meminjamkan untuk usaha perikanan tangkap gitu ya. Yang kedua adalah teknologinya, jadi harus teknologi penangkapan yang modern ya. Kemudian yang ketiga adalah capacity building atau peningkatan kapasitas dari nelayan gitu ya. Karena sebagian besar nelayan Kalteng kan masih one day fishing tuh. Keluar ke laut sore gitu kan, pagi ya, padahal kalau orang-orang di Tegal segala macam udah sebulan gitu, Indramayu udah 2 bulan gitu di laut gitu. Jadi tiga variabel tadi harus secara serius dan dan berkesinambungan diterapkan gitu. Kalau enggak ya tetap terbelakang gitu ya. Jadi sekali lagi kalau berbicara potensinya, masyarakat Kalteng masih sangat rendah sekali, baru 6,5% memanfaatkan potensi ikan yang ada di laut di depannya itu ya. Kemudian untuk perikanan budidaya pun masih sangat rendah. Kalau saya lihat secara keseluruhan Kalteng itu masih belum melirik potensi kemaritiman dengan serius ini ya, dari tingkat pemanfaatan baik di perikanan laut, perikanan air payu atau pesisir maupun perikanan air tawar. Prof, kalau Profesor melihat hal seperti ini, yang menjadi sumbatan atau tidak sampainya masyarakat nelayan Kalimantan Tengah untuk melakukan hal seperti yang Profesor katakan, revitalisasi di bidang perikanan dan lain sebagainya, sumbatannya di mana kira-kira nih, Prof? Apakah dari pemangku kebijakan yang kurang? Jumlah penduduk mungkin, karena Kalteng kan wilayahnya terluas kedua setelah Provinsi Papua. Padahal penduduknya hanya 2,6 juta gitu ya, jadi sangat luas ya. Jadi yang perlu kita hadirkan, Pak Gubernur dan seluruh Bupati Wali Kota yang ada di Kalteng ya, adalah kita menghadirkan champion-champion itu, juara-juara ya, atau tadi role model gitu ya. Entah itu dari internal Kalteng itu sendiri, di sana pun saya lihat SMK di bidang perikanan kelautan pun masih 1-2 ya, jarang gitu ya. Atau mohon maaf kan kita satu bangsa, satu nusa bangsa nih. Ya jangan
jangan segan-segan untuk mendatangkan saudaranya dari Pulau Jawa gitu untuk pembangkit gitu ya, Mbak. Bisa bahwa usaha perikanan tuh sungguh-sungguh bisa mensejahterakan itu. Karena sekali lagi manusia tuh homo economicus, makhluk ekonomi. Dia tidak akan terjun menggeluti suatu usaha kalau belum ada contoh konkret ya, bahwa usaha itu sungguh-sungguh menguntungkan dan mensejahterakan begitu. Kalau tidak ada terobosan begitu, pasti lama itu ya. Tetap untuk akan seperti memanfaatkan atau mendayagunakan sumber daya kelautan dan perikanan di Kalteng. Tetapi ke depan memungkinkan untuk Kalimantan Tengah sendiri memiliki kapal tangkap yang sekelas sampai dengan kekuatan 300 gross ton seperti di Pulau Jawa dan Sumatera? Oh, kalau saya sangat optimis, apalagi Pak Gubernurnya kan sangat energik, lincah ya, punya jaringan yang sangat kuat dengan Presiden Jokowi, juga dekat beliau ya. Karena itu kalau kita lihat kenapa baru-baru ini Kalteng dicanangkan sebagai food estate kan karena kedekatan Pak Gubernur dengan Presiden Jokowi, dengan Menteri Pertanian Pak Syahrul Yassin Limpo ya. Saya kebetulan juga sekarang koordinator penasihat Menteri Kelautan Perikanan, Pak Edi Prabowo. Nanti saya kenalkan juga beliau dengan Menteri Kelautan Perikanan sekarang, dengan Pak Luhut gitu ya. Jadi sangat dimungkinkan ya dari profil Pak Gubernurnya Pak Sugianto ya. Prof, sekarang kita bergeser ke pengelolaan untuk maritim secara bahari. Bagaimana potensi di Kalimantan Tengah ini untuk industri pariwisatanya, terlebih pantai kita seperti Profesor katakan tadi juga cukup luas. Nah, untuk mengelola ini seperti apa, Prof? Tanyakan kepada saya mengenai pariwisata bahari ya. Jadi kalau pariwisata bahari intinya ada 5 jurus yang harus kita gulirkan ya. Pertama adalah mengenai objek wisata ya, destinasinya itu sendiri gitu. Pariwisata bahari. Jadi kalau jurus pariwisata bahari itu ada 5. Pertama adalah kita harus memoles dan mengembangkan destinasinya atau objek wisatanya. Saya lihat minimal ada 4 pantai yang bagus itu ya. Ada pantai Tanjung Hujan, itu pasir putihnya bagus sekali, saya pernah ke sana ya. Ditumbuhi pohon-pohon cemara gitu ya. Kemudian ada pantai Ujung Pandaran juga bagus di situ. Lalu ada pantai Sungai Umbang. Kemudian pantai Tanjung Peluang ya. Selain ada tahun lalu diundang ke Puco ya, ada daerah namanya Wuyi, Gunung Wuyi itu. Itu pariwisata untuk susur sungai aja kita itu jutaan orang dari mancanegara itu datang ke situ gitu ya. Jadi mengenai pengemasan gitu. Buat saya Sungai Kahayan itu tidak kalah sebenarnya dengan Sungai Wuyi di Cina itu. Cuman di sana kan selain destinasinya dipoles, kemudian sarana prasarana di sekitarnya juga bagus gitu. Yang ketiga adalah aspek aksesibilitas gitu ya. Kalau dari Jakarta ke Palangkaraya memang udah flight mungkin sehari kalau normal bisa 6 kali 4 kali. Cuman dari Palangkaraya ke menuju lokasinya Tanjung Penghujan ke lokasi itu yang perlu pemerintah daerah mengembangkan sarana transportasi gitu ya. Kemudian yang keempat tentunya promosi kita ya, jangan lupa ya, promosi harus rajin-rajin Pak Gubernur ya menyampaikan objek-objek wisata itu ke Menteri Pariwisata sekarang supaya dijadikan sebagai agenda nasional ya. Kemudian juga promosi ke luar negeri, duta besar kita sekarang bagus-bagus loh, visi ekonominya ya itu bagus-bagus itu. Artinya menjadikan KBRI itu bukan hanya untuk acara Lebaran 17 Agustusan, tapi sebagai window of marketing gitu. Jadi Pak Gubernur bisa menitipkan, apalagi sekarang di era digital kan bisa melalui Instagram segala macam bisa diinikan dengan baik. Kemudian yang terakhir memang SDM-nya, jadi masyarakat Kalimantan Tengah harus welcome terhadap turis gitu, jangan menganggap turis itu haram gitu kan bergantung pada ini ya, itu harus welcome. Contoh yang paling konkret kan Bali gitu, coba kalau Vita itu ke Bali kan daripada ke kampung saya Cirebon, kalau Bali orangnya senyum gitu, welcome. Cirebon pada cemberut lulu ya. Senyum saya lihat salam kalau sapa. Kenapa? Senyum salam sapa. Senyum betul ya, senyum kan maaf kalau
kita Muslim malah sebagian dari iman itu, Iya. hadisnya Sahih Bukhari Muslim itu. Jadi senyum, jangan cemberut, jangan menipu tamu gitu. Jadi buat tamu itu feel at home gitu ya. Iya. Jadi ada supaya merasa kayak di rumah sendiri, kayak di surga gitu. Sehingga kalau udah pulang ke negaranya masing-masing ada kerinduan untuk kembali ke Kalteng atau ada repeat order. Selain itu biasanya dia juga akan menjadi juru kampanye kita tuh, akan cerita ke tetangganya, wah enak kita berkunjung ke Sungai Kahayan, ke Tanjung Penghujan begitu ya, ke Tanjung Puting gitu kan, jadi menyenangkan. Iya Prof, berarti di sini juga harus ada yang namanya tidak terlalu mahal biaya untuk mendatangi tempat wisata di Kalimantan Tengah. Mungkin ada formula yang bagus untuk ini, Prof. Disitulah perlu menjalin dengan maskapai penerbangan gitu ya, dengan Garuda, dengan Lion, dengan apa namanya Citylink ya, dengan Silk Air, karena Kalteng sebentar lagi melakukan pemilihan umum serentak, Prof. Pemilihan bupati dan juga gubernur. Untuk PDIP Perjuangan sendiri, adakah rekomennya, Prof? Di sini, Prof. Bocoran mungkin siapa yang direkomen oleh PDIP Perjuangan? Kalau untuk gubernur udah hampir pasti ke Pak Sugianto lagi ya, karena beliau kan di periode pertama kami menilai di DPP Perjuangan sangat berhasil gitu ya, dan yang lebih penting lagi Pak Sugianto ini menjalin network sangat baik gitu ya. Baik incumbent berarti di sini. Bupati Wali Kota. Incumbent yang dipertahankan oleh PDIP. Ya, iya pasti ya. Kemudian Dok, Prof, mohon maaf, terakhir, pesan untuk masyarakat Kalteng sendiri, karena tadi sudah ada bocorannya nih, menghadapi pilkada ini, entah itu, karena kita di tengah COVID seperti ini, bagaimana menjadi masyarakat Kalteng yang bijaksana dalam memilih, dan juga tetap taat pada protokol kesehatan? Ya, pertama, mudah-mudahan sih COVID segera berakhir ya. Tetapi andaikan masih begini, kan kita nggak ada yang mengetahui ya, kecuali Tuhan ya. Itu tetap dalam kampanye maupun nanti datang ke TPS mengikuti protokol kesehatan COVID ya, yang pemerintah sudah sangat jelas, baik melalui Menteri Kesehatan, Dinas Kesehatan sudah punya panduannya begitu ya. Yang kedua, di dalam memilih kepala daerah tentunya adalah jangan memilih karena uang atau sogokan, tetapi pilihlah calon-calon kepala daerah yang Bapak dan Ibu yakin ya, itu akan membawa Kalteng, akan membawa kabupaten, kota yang ada di Kalteng lebih baik, lebih sejahtera, lebih maju, dan lebih damai begitu ya. Cuman kalau saya bukannya promosi tanpa dasar, tetapi sejauh pengetahuan saya dengan Pak Sugianto sih aku yakin gitu ya, menjadi gubernur dambaan gitu, insya Allah gitu. Oke, benar-benar terakhir, sesuai dengan tema kita pada malam hari ini, adakah masukan untuk pemerintah sebagai pemerintah dan juga pelaku usaha kelautan dan nelayan di Kalimantan Tengah agar kami di sini, Prof, berdaulat secara pangan? Ya, pertama jurusnya setiap komponen di Kalimantan Tengah, itu pemerintah atau rakyat ya, atau swasta itu, atau kaum cerdik pandai kayak dosen di perguruan tinggi, para peneliti ya, termasuk adik-adik di LSM, keluarkan kemampuan terbaiknya untuk Kalteng gitu ya. Jadi kalau kita punya kemampuan 10, jangan keluarkan 6 gitu. Yang kedua adalah jalin kerjasama gitu ya, tidak ada untungnya itu untuk kita itu bermusuhan, iri dengki ya, tetapi harus soliditas gitu ya. Jadi kalau setiap komponen di Kalteng itu mengeluarkan jurus atau kemampuan yang terbaiknya, yang kedua bekerja sama secara sinergi, insya Allah 5-10 tahun Kalteng menjadi contoh teladan buat seluruh Indonesia. Amin. Gitu ya, yang bisa mendayagunakan potensi ekonominya untuk kemajuan dan kemakmuran bersama ya, dan juga menjadi keunggulan kompetitif buat Kalteng berupa sektor kelautan perikanan, dan kalau disingkat agromaritim gitu lah ya. Agro itu di darat ya, kemudian di air, di laut itu ekonomi maritim atau kelautan. Saya kira itu aja, dan jangan lupa juga tetap berdoa kepada Tuhan gitu, orait labora kan. Jadi selain kerja keras, kerja ikhlas, kita berdoa kepada Tuhan, karena
pada akhirnya yang miliki segala macam alam semesta kan Tuhan, dan kita belajar dari proses Amerika sekarang udah hancur lebur itu pada rasialisme, pada bunuh-bunuhan gitu ya. Itulah bangsa yang dibangun hanya berdasarkan materi dan sekuler gitu ya, tanpa mengingat Tuhan, sehingga cepat sekali orang tuh cemburu, berantem gitu ya, tidak ada dimensi spiritualnya itu. Jadi kembali kita harus membangun Kalteng dan Indonesia itu sebagai manusia seutuhnya, bukan hanya jasmani tapi rohani ya, bukan hanya dunia tapi juga ada aspek ukhrawi atau akhirat. Kalau itu kita jadikan landasan untuk berjuang untuk Kalteng, insya Allah masyarakat Kalteng yang baldatun thayyibah warbun ghafur atau maju makmur dan damai itu akan terwujud. Amin. tidak terlalu lama. Ya, Prof, terima kasih untuk kesempatan pada malam hari ini sudah berbagi bersama kami di sini, dan kami senantiasa menunggu kehadiran Profesor Dr. Rohmin Dauhuri untuk berkunjung ke Kalimantan Tengah dan bersama kami di sini bertemu di Tatap Muka di Jurnal TV. Terima kasih Prof, selamat malam. Sampai jumpa. Sama-sama, selamat malam, semoga bermanfaat. Terima kasih. Amin. Pemirsa, demikianlah akhir perbincangan kita pada malam hari ini dengan narasumber Profesor Dr. Insinyur Rohmin Dauhuri MS yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan bidang kelautan dan perikanan dan nelayan. Pemirsa, inilah